Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk sama-sama berdoa untuk gereja kita, untuk jemaat, untuk setiap pergumulan kita di hari yang indah ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mau angkat pujian sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, ku nyanyi Hosana. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bagian firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menguatkan kami, menghibur kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ayat yang pertama.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, konteks ayat ini tidak bisa dipisahkan dari perikop sebelumnya berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan ini dalam kerangka saat itu mereka ada di dalam masa menantikan kerajaan Allah itu, tapi mereka masih ada di dunia. Jadi waktu di antara itu ada aspek di mana saat ini manusia tinggal di dunia yang berdosa, di dunia yang begitu jahat, tapi sambil menantikan pengharapan akan kehidupan yang kekal, akan kerajaan Allah itu, akan surga yang mulia, bagaimana Tuhan berkuasa di sana. Jadi kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah ditebus, tapi kita masih bisa mengalami akibat dari dosa manusia, yaitu kejahatan, sakit, penderitaan. Tapi kita yakin ada Tuhan yang sekarang sudah menolong aku, yang sekarang menjanjikan tempat di surga. Jadi kita punya pergumulan yang memang tidak mudah, karena kita tinggal di masa antara ini. Masa di mana kita menantikan kerajaan Allah itu. Tapi satu hal yang menarik di dalam menantikan itu, Yesus katakan perumpamaan ini. Yesus mengatakan untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya ada satu hal yang menarik. Di dalam masa menanti ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, di tengah penderitaan yang kamu alami, di tengah masa di mana kamu harus mengalami sakit, di mana kamu mengalami banyak kesulitan, ingatlah, ada Tuhan yang akan mendengar doa-doamu. Ada Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, berbicara tentang hakim dan seorang janda. Ada hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Lalu di kota itu ada janda yang datang kepada hakim itu, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun janda ini tuh menyusahkan aku. Baiklah, aku akan membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tentu ini tidak berusaha membandingkan, oh hakim yang lalim ini Tuhan, tidak. Di sini sudah sangat jelas, hakim itu tidak takut akan Allah. Tapi poinnya, karena ini berbicara manusia berdosa yang diajarkan untuk berdoa tidak jemu-jemu, justru poinnya adalah apa yang dilakukan oleh janda itu. Bagaimana dia terus berusaha, bagaimana dia tidak berhenti meminta kepada hakim itu, bagaimana ada sesuatu yang terus-menerus, bagaimana menggambarkan kekuatan dari satu tahan uji, bagaimana dia berusaha berjuang di tengah segala kelemahannya. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Kalau janda ini mungkin dia hanya berusaha, tapi dia tahu, aku mungkin tidak 100% bisa menjamin hakim ini akan mendengarkan apa perkataanku. Tentu ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, sikap hati kita berbeda. Kenapa? Kalau di sini, jelas sekali, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi kita datang bukan kepada hakim yang jahat itu, tapi kita datang kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Janda itu terus meminta. Dia berusaha supaya hakim ini bisa memenuhi keinginannya itu dan memberikan keadilan kepada dia. Saudara, apalagi kita yang datang kepada Tuhan, saudara. Kalau kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, yang sudah dikasihi, yang sudah disertai, yang sudah ditolong, kenapa kita tidak berseru kepadanya siang dan malam? Sebagai satu pengakuan, aku berserah penuh kepada Engkau. Aku yakin otoritasmu itu yang berkuasa di dalam hidupku. Aku yakin pertolonganku itu hanya datang daripada Engkau. Tuhan yang sangat mengasihi aku. Yesus sudah mati di kayu salib buat aku. Yesus menjadi pengantara sehingga aku boleh berdoa kepada Allah. Kenapa aku tidak gunakan kesempatan untuk bisa berdoa itu dengan baik? Dan ketika kita ada di masa penantian tadi,
Di antara dunia berdosa dengan surga yang mulia, dan kita tahu sekarang status kita dibenarkan, kita berjalan ke surga itu, saudara bisa lihat yang terjadi yang menarik apa. Tuhan pun nanti akan melihat bagaimana iman kita. Ayat yang ke-8, ia segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Apakah ketika kita menjalani kehidupan kita betul-betul berjuang, kita tidak jemu-jemunya berserah, bergantung, berharap kepada Tuhan yang adil itu. Kita tidak berhenti-berhentinya berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kesulitan masalah datang, kita bukan kembali ke hidup kita yang lama, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Semoga di masa ini kita tidak berhenti-hentinya berdoa. Kita tidak jemu-jemunya berdoa. Karena kita yakin kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah siang malam kita berdoa. Yakin dia adalah Tuhan yang akan membela kita. Yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang akan menjawab, mendengar seru doa kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara, ini yang harus terus kita lakukan. Di masa yang tidak mudah ini, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Semakin kita berdoa, kita akan semakin kuat. Akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara merasakan pekerjaan yang begitu berat dijalani, teruslah berdoa. Saudara khawatir dengan masa depan, aku harus merencanakan apa, aku harus berbuat apa, keadaan yang sulit seperti ini. Teruslah berdoa. Kalau saat ini saudara sedang sakit, bahkan mungkin saudara terbaring lemah, teruslah berdoa, saudara. Kalau saudara bergumul dengan kesedihan, kedukaan, saudara bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa Tuhan? Ya, kita lemah untuk mengerti kenapa Tuhan, tapi berserulah terus kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam masa yang sulit ini. Teruslah berdoa. Janganlah jemu-jemu untuk berdoa dan datang kepada Tuhan. Saudara, ini yang harus kita lakukan di masa ini. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita masing-masing datang kepada Tuhan secara pribadi. Katakan isi hati kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Mungkin orang-orang terdekat kita tidak tahu. Mungkin kita khawatir akan keluarga kita, akan orang-orang yang kita kasihi. Berserulah kepada Tuhan. Mungkin kita bingung dengan hidup kita saat ini. Berserulah kepada Tuhan. Dia yang berkuasa, dia mengasihi dan mendengarkan seru doa kita. Mari kita katakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk orang-orang yang saat ini positif COVID yang sedang berjuang. Tidak jemu-jemunya kita berdoa untuk mereka. Supaya mereka tetap semangat di dalam menjalani proses yang tidak mudah ini. Kesendirian, mungkin keadaan yang lemah, keadaan yang terbatas. Tapi kita yakin Tuhan pun ada dan berkuasa. Kita doakan semua orang yang sedang sakit, seluruh keluarga mereka. Kalau saat ini ada dari saudara pun yang bergumul dengan COVID ini, katakan, berserulah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang lemah, tapi kami punya Tuhan yang kuat. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kami berseru untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan COVID ini. Mereka yang isolasi mandiri di rumah sakit. Mereka yang terbaring lemah di ruang ICU. Biarlah mereka terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Mereka punya Tuhan. Ya mungkin saat ini mereka masih ada dalam kondisi sakit. Tapi bukan berarti Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bisa berikan kesembuhan. Tapi kalau Tuhan belum berikan itu, biarlah mereka yakin. Tuhan juga berikan kekuatan.
Tuhan akan berikan sukacita. Tuhan akan berikan damai sejahtera di dalam masa-masa ini. Biarlah setiap saudara-saudara kami ini betul-betul berserah kepada Tuhan. Di tengah ketidakpastian, kadang ada kesulitan mencari obat, mungkin kesulitan dengan biaya, atau kesulitan-kesulitan yang lain. Biarlah mereka selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan yang mendengar setiap seru doa mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk tenaga kesehatan. Tidak jemu-jemunya kita berdoa untuk mereka yang sedang berjuang ini. Kita berdoa untuk aparat keamanan, untuk para pejabat yang harus mengambil keputusan, mereka yang juga harus tetap bekerja di masa ini. Mungkin kita merasa aku PPKM di rumah saja, tapi banyak orang-orang yang saat ini tidak bisa di rumah saja. Mungkin mereka yang ada di pemakaman yang harus mengurus itu. Kita doakan mereka semua yang masih harus bekerja di masa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga teringat untuk setiap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang masih harus berjuang di masa ini. Tenaga kesehatan, aparat keamanan, bagian pemakaman, dan bagian-bagian lain di PMI, atau mungkin orang-orang yang lain yang saat ini mereka tetap harus bekerja. Tuhan yang lindungi mereka, jagai mereka. Mungkin mereka juga mengalami ketakutan. Mereka harus terpisah dari keluarga mereka untuk beberapa waktu ini. Tuhan yang kuatkan. Kalau bahkan dari mereka ada yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan yang sembuhkan. Tuhan yang terus jagai, supaya mereka tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka tetap melayani masyarakat. Mereka tetap melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong, dan biarlah kami hanya bisa menyerahkan mereka di dalam doa. Tapi biarlah setiap saudara-saudara seiman kami yang berjuang ini, mereka juga tidak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita juga terus berdoa untuk gereja Tuhan. Di masa online tidak mudah. Untuk jemaat umum, sekolah minggu, remaja, mungkin ada banyak pergumulan di gereja-gereja. Tapi biarlah di masa ini, iman mereka tetap kuat. Mereka tetap belajar firman Tuhan dengan baik. Mereka tetap bertumbuh menjadi murid Kristus. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk gereja-gereja di semua tempat, di Indonesia, di seluruh dunia, yang bergumul dengan masa online ini. Tuhan yang tolong supaya setiap jemaat Tuhan, mereka tetap bertumbuh imannya. Mereka terus mencari Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bebas ke gereja seperti dulu, tapi bukan berarti kami jauh dari Tuhan. Bila kami punya waktu untuk saat teduh di rumah, untuk membaca Alkitab, untuk melihat banyak pembinaan yang saat ini kami yakin itu juga anugerah yang Tuhan berikan. Kami boleh dengan kemajuan teknologi mendapatkan banyak pengetahuan, kami bisa belajar tentang kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap bersekutu melalui sarana-sarana yang ada di gereja kami masing-masing. Tuhan yang mau tolong. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, saat ini hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan terus hiburkan mereka. Biar setiap saudara-saudara seiman ini yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan yang sudah memilih mereka. Tuhan yang akan mendengar setiap seru doa mereka. Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Tuhan yang rindu setiap kami datang untuk dekat dengan Engkau. Karena itu Tuhan, di masa yang tidak mudah ini, biarlah kami terus hanya bergantung, berharap kepada Tuhan. Kami tidak jemu-jemunya berdoa. Dan ketika kami lemah, biarlah kami pun mau saling mendoakan. Kami tahu kami tidak sendirian di dalam perjuangan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami bisa yakin, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi setiap kami. Bahkan kami tahu hidup di dunia ini sementara. Ada kehidupan kekal yang menanti kami. Mampukan kami untuk tetap kuat, tetap bertahan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.